Perkenalkan, nama saya Zahratun Nafia dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan siklus ovulasi. Siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan yang terjadi secara alamiah dan berulang pada sistem reproduksi perempuan, khususnya hidung telur atau ovarium dan rahim atau uterus, yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Siklus menstruasi mencakup siklus ovarium dan siklus uterus. Siklus ovarium mengatur produksi beserta pelepasan sel telur dan pelepasan estrogen dan progesteron secara teratur. Sedangkan siklus uterus mengatur persiapan dan pemeliharaan lapisan rahim dalam menerima telur yang telah dibuahi sebagai tempat berlangsungnya kehamilan. Kedua siklus ini terjadi bersamaan dan terkoordinasi. Biasanya berlangsung selama 21-35 hari pada perempuan dewasa dengan nilai tengah 28 hari dan terjadi selama sekitar 30-45 tahun. Siklus tersebut digerakkan oleh hormon yang dibentuk tubuh secara alami. Hormon pelepas gonadotropin atau GnRH menstimulasi pelepasan hormon perangsang folikel atau FSH dan hormon lutein atau LH. FSH banyak berperan dalam inisiasi pertumbuhan folikel ovarium, sedangkan LH dalam perkembangan lanjutan folikel. Sementara itu, hormon estrogen dan progesteron menstimulasi lapisan rahim agar menebal untuk menampung embrio sebagai hasil pembuahan. Endometrium atau lapisan rahim tempat embrio tertanam akan menebal dan menyediakan lingkungan yang sesuai bagi embrio, termasuk pasokan darah yang membawa nutrisi. Jika implantasi embrio tidak terjadi, lapisan rahim terurai sehingga darah tidak tertampung lagi dan keluar. Menstruasi atau haid yang dipicu oleh penurunan kadar progesteron merupakan proses peluruhan lapisan rahim dan tanda bahwa kehamilan tidak terjadi. Fase menstruasi terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi adalah tahap pertama dari siklus haid setiap bulannya. Fase ini dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Hal ini membuat kadar estrogen dan progesteron turun. Lapisan rahim yang menebal dan sudah dipersiapkan untuk mendukung kehamilan pun tak lagi dibutuhkan. Akhirnya, lapisan rahim ini luruh dan keluar dalam bentuk darah yang disebut dengan menstruasi. Selain darah, vagina juga akan mengeluarkan lendir dan jaringan rahim. Yang kedua ada fase folikuler atau praovulasi. Fase folikuler atau praovulasi dimulai di hari pertama haid. Di hari pertama haid, di saat itu pula hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat. Kondisi ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari dan melepas zat kimia yang disebut dengan hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon ini mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan peningkatan kadar hormon lutein atau LH dan FSH. FSH bertugas merangsang indung telur menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut folikel. Setiap folikel mengandung sel telur yang belum matang. Dalam prosesnya, hanya sel telur yang paling sehatlah yang akhirnya akan matang. Sementara sisa folikel yang lain akan diserap kembali ke dalam tubuh. Folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim. Lapisan rahim menebal dikondisikan untuk menciptakan lingkungan kaya nutrisi bagi embrio atau bakal janin untuk tumbuh. Fase ini berlangsung sekitar 11-27 hari, tergantung pada siklus bulanan. Namun, pada umumnya, wanita mengalami fase folikuler selama 16 hari. Yang ketiga, fase ovulasi. Meningkatkan kadar estrogen selama fase folikel atau praovulasi memicu kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon luteinizing atau LH. Di fase inilah proses ovulasi dimulai. Ovulasi biasanya terjadi di pertengahan siklus, yaitu sekitar 2 minggu atau lebih sebelum mulai menstruasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan satu sel telur atau yang matang. Telur ini kemudian bergerak ke tuba falopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Masa hidup sel telur biasanya hanya sekitar 24 jam untuk sampai bertemu sperma. Fase ovulasi adalah satu-satunya kesempatan terbaik sepanjang siklus menstruasi untuk berkesempatan hamil.
Setelah 24 jam, sel telur yang tak bertemu sperma akan mati. Ketika ovulasi, wanita biasanya mengalami keputihan kental dan lengket berwarna bening seperti putih telur. Suhu basal tubuh juga akan meningkat. Yang keempat, fase luteal. Saat folikel melepaskan telurnya, bentuk berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon di fase keempat, menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Jika positif hamil, tubuh akan menghasilkan human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini membantu menjaga korpus luteum dan menjaga agar lapisan rahim tetap tebal seterusnya.